maka kita bisa ini ya, satu contoh cara membuat video. Misalnya kita membuat video musik atau video, ada contoh Ah, gambar gak yang pe- kita bisa buat untuk satu video? pembuatan lebih ke editing step atau Iya, pengambilan? Editing. editingnya aja. Kalau editingnya sendiri, Misalnya pertama kan kita ini buat videonya dulu, nanti kita pakai kameranya ini iya, iya, apa. iya, betul. Oh, jadi dari proses pengambilan sampai Iya, edit begitu. Kalau pengambilan sendiri, seperti yang tadi saya bilang, jadi kita harus punya konsep dulu iya. setelah pengambilan. Karena biasanya kalau kita sudah punya konsep di awal, terus kita shoot, itu ketika masuk di editing step itu sangat mudah sekali. Karena kita sudah punya gambaran di awal, jadi editing itu hanya sambung-sambung aja. Menyambunginnya Sambung-sambung, ya. ya kita punya visi atau ide di awal gitu. Mm-mm. Jadi kalau untuk editing sendiri itu sangat mudah kalau kita sudah punya konsep di awal begitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk editing sendiri, saya bisa gunakan Adobe Premiere Pro sebagai aplikasi untuk editing video gitu. Untuk Apa aja biasa Kak Cameron pakai aplikasinya? aplikasi, kalau untuk di PC atau di laptop saya bisa pakai Adobe Premiere Pro untuk editing gitu, jadi macam sambung-sambung video itu, terus tambah musik semua itu di Adobe Premiere Pro. Sedangkan kalau project-project besar gitu untuk coloring atau pewarnaan itu saya bisa gunakan DaVinci Resolve. Gitu. Meskipun di Adobe Premiere Pro saya bisa coloring juga, tapi saya lebih rasa enak kalau coloring yang lebih pro itu di DaVinci Resolve gitu. Mungkin Kak bisa berikan satu contoh Cara editing begitu? cara editing video. Oke, boleh sih. Jadi macam ketika kita buka aplikasi di awal mungkin kita masuk ke dia punya new project, terus setelah new project langsung kita kasih dia punya nama gitu, nama project tersebut. Misalnya kayak tulisin saya BI begitu, baru langsung kita tidak usah pikirkan yang ini, langsung kita kayak oke saja. Jadi ini dia punya nama projectnya, ini dia punya tempat penyimpanan project tersebut. Langsung kayak ketika kita klik oke, dia akan masuk di Adobe Premiere Pro-nya sendiri begitu. Jadi di sini kita sudah berada di dia punya tab atau panel editing. Jadi ada beberapa panel di sini, jadi kayak macam assembly, editing, color, effect, audio, all panels dan lain-lain seperti Bisa itu. dijelaskan nggak kalau assembly itu untuk apa, editing apa? Oke, kalau assembly sendiri tuh dia lebih ke macam kita mau import footage begitu. Semacam itu. Meskipun di sini juga kita bisa buat hal seperti itu. Macam import bisa dilakukan di sini juga. Tapi dia lebih dialokasikan sendiri khusus untuk import footage macam lagu, video, foto dan lain-lain semacam Dari itu. situ ya. Ya, dari situ. Kalau editing ini yang dimana kita mulai bisa proses pemotongan video, Atau terus masukkan masukkan teks masukkan gitu ya. teks, sambung-sambung video seperti itu. Kalau yang coloring ini yang tempat pewarnaan video gitu. Pewarnaan semua kita bermain di window yang ini begitu. Sedangkan kalau efek ini kayak kita mau tambah-tambah efek macam transisi semacam itu, transisi, terus kayak kita mau tambah ini sound effect Oh, macam sound ya. macam sound efek sound macam reverb semacam itu kita bisa gunakan di effects ini gitu. Sedangkan audio ini yang pembuatan semacam kita edit suara, mungkin kasih hilang noise, semacam itu kita buat di audio, yang panel audio sini. Kalau all panels ini yang semua dari yang tadi macam audio, efek semua itu ada dalam sini begitu. Dalam window ini. Sedangkan library itu kayak dia punya tempat kumpulan-kumpulan ini begitu. File-file gitu. File gambarnya, Ya, file gambar. videonya. Ya, betul. Kalau title ini yang tempat pembuatan teks. Jadi kita buat teks semua di Windows ini gitu. Kalau metal logging ini yang dia punya data-data gitu. Semua video-video dia punya data-data terrangkum semua dalam metal logging sini gitu. Tapi saya yang saya bisa paling sering gunakan tuh 3 panel saja. Jadi yang kayak macam di audio, color sama editing gitu. 3 ini aja yang paling sering saya gunakan, karena yang lain tuh kurang lebih sama begitu. Jadi kayak di editing sini tuh yang tempat seperti tadi saya bilang, tempat di mana saya potong-potong file, potong audio, terus import jadikan satu timeline gitu, jadi dari satu video panjang gitu. Itu semua di panel yang editing gitu. Terus di sini juga ada kurang lebih ada 4 panel yang berbeda. Jadi paling ujung kiri atas itu tempat di mana kita potong-potong dia punya klip, potong-potong audio semua di situ. Terus yang ujung sebelah kanan atas ini tempat di mana kita preview video yang sudah kita potong-potong gitu. Jadi ketika video kita sudah potong-potong, sudah sambung, previewnya semua di ujung kanan atas. Sedangkan kalau yang kanan bawah ini tempat kita setelah potong video, potong audio, gabung-gabung semuanya di situ gitu. Terus yang sebelah kiri ini, yang kiri bawah ini yang tempat kita import
footage, baik dia punya audio, video, semua kita import ke dalam sini begitu. Jadi mungkin saya akan kasih contoh cara import yang simple sekali. Iya. Jadi yang kalau habis lakukan itu langsung saya cari filenya aja. Jadi misalnya kayak coba tuh kita buka yang ini, ada beberapa file-file ini. Misalnya ada drone footage ini. Langsung kita tinggal pilih file yang kita mau, langsung klik saja baru drag ke Adobe Premiere ini. Masih tahan terus baru ke bawah sini, baru lepas dia punya mouse saja. Nanti dia akan mengimport di situ. Setelah terimport, kita double klik di videonya. Double klik di videonya, dia akan muncul di monitor sebelah kiri atas tuh. Jadi di sini tempat yang kayak tadi saya bilang, tempat kita potong-potong audio maupun video, kita potong sini semua. Jadi misalnya karena video ini terlalu panjang, mungkin saya mau bagian-bagian sini aja. Jadi ton tinggal kasih yang ini tanda mark in ini. Jadi setelah mark in kasih pagar dia, terus kita kasih maju lagi sampai di mana yang kita mau ambil. Misalnya sampai sini, tong kasih mark out lagi untuk tutup kurung gitu. Setelah tutup kurung, jadi video yang akan kita pakai itu hanya yang dalam kurungan ini aja. Selebihnya tidak akan terpakai begitu. Setelah itu tong tinggal drag ke ujung kanan bawah itu. Drag ke situ, dia akan masuk langsung membuat sebuah timeline begitu. Jadi ini yang seperti yang tadi saya bilang, tempat di mana kita sambung-sambung video, audio semua akan masuk di sini begitu. Dan previewnya sebelah kanan ini. Dari semua video yang jadi di bawah itu dia punya previewnya sebelah kanan atas ini. Jadi misalnya saya akan coba import satu footage lagi, coba misalnya yang ini, tinggal drag lagi, kasih masuk lagi. Oke, dia sudah masuk. Tinggal buat sama hal kayak tadi lagi. Jadi tinggal previewnya di sini, tinggal kasih dia punya pagar, mark in, terus cari sampai misalnya sama sampai sini. Tinggal mark out, terus drag dia punya video ke timeline sini. Dia sudah jadi dua video yang ini, jadi dia sudah tersambung jadi satu video. Jadi kalau export akan jadi satu video yang panjang gitu. Ini tinggal kalau play yang ini semacam begitu. Jadi di atas kanan atas ini yang tempat preview begitu. Terus sama halnya juga dengan audio. Untuk drag audio kurang lebih seperti tadi video yang drag begitu. Jadi tinggal cari audio. Misalnya coba kalau pakai audio yang ini, drag saja baru sampai sini, lepas dia. Setelah lepas, double klik di audio, dia akan muncul di monitor preview sini. Jadi kita bisa preview, misalnya ada bagian-bagian audio yang kita mau gunakan, tinggal mark in di situ. Misalnya sampai sini, tinggal mark in, terus mark out lagi, baru drag dia ke bagian bawah sini. Jadi ada pembatas di sini tuh, bagian bawah itu audio, bagian atas itu untuk klip-klip video gitu. Dan untuk video sendiri kita bisa drag bagian atas juga bisa, bagian atas juga bisa gitu. Kalau misalnya kita punya tumpukan video yang banyak, kita bisa taruh di bagian atas lagi begitu. Jadi kalau dia sudah begini, berarti dia sudah jadi satu kesatuan begitu. Ketika ekspor dia akan jadi satu video begitu. Kurang lebih seperti begitu. Kalau untuk coloring lagi itu berarti masuk di pewarnaan lagi. Iya, coba biar bisa buat itu daun-daunnya agak atau gambarnya lebih hijau. Oke, itu kalau pewarnaan sendiri basicnya itu jadi sebelah kanan sini ada yang namanya Lumetri Color. Jadi Lumetri Color nih untuk beberapa aplikasi Adobe Premiere Pro misalnya kayak 2019 ke bawah itu belum ada. Belum ada. Ada tapi itu harus kita macam install sendiri. Tapi kalau kalau 2019 ke atas tuh baru dia sudah terinstall secara langsung di Adobe Premiere Pro gitu. Jadi untuk semua bermain colornya di Lumetri Color. Jadi kalau untuk macam ubah warna itu kita ke yang ini. HSL ini, HSL secondary, terus dia punya apa ini, drop apa ini yang ini, kita klik yang ini, terus cari warna yang kita mau ubah begitu. Ya, misalnya kayak kasih hijau daun-daunnya. Oke, misalnya kita cari yang daun-daun ini, dia sudah terselect, jadi warna-warna yang akan terpilih yang ini, yang ini warna-warna hijau itu. Jadi setelah itu, tinggal ke bagian bawah. Kasih cari warna yang kita mau, misalnya kayak kasih hijau sekali. Dia sudah jadi hijau sekali begitu. Macam begitu. Tapi ini kalau ini terlalu hijau sekali, jadi kurang bagus. Jadi kita kasih sesuaikan supaya lebih natural begitu. Terus kalau kita mau setel itu macam mau kasih memperlebar itu tinggal kasih begini. Jadi akan cangkupannya lebih luas begitu warna hijaunya. Jadi main-main dia punya ini saja. Dia akan lebih luas lagi begitu. Itu untuk warna hijau begitu seperti itu.
untuk permainan warna. Tapi ini memang kalau bahas satu hari ini tidak akan cukup karena ini banyak hal sekali yang kita harus bahas, macam dia punya basic correction, terus dia punya kreatif, curve, terus dia punya color wheels itu hal-hal yang bisa sangat mendukung untuk pewarnaan gitu. Tidak hanya di HSLK secondary ini gitu. Jadi ada banyak hal yang harus kita utak-atik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih real begitu. Semacam gitu. Jadi udah dapat hijau semuanya ya. Ya, betul gitu. Jadi style dia punya ini apa? Color wheels ini lagi bisa. Memang ini agak rumit, tapi kalau kita ingin mendalami pasti bisa gitu. Karena terlalu banyak tombol-tombol yang harus kita ngutak-atik, jadi kelihatan kayak susah gitu. Terus kalau biasa kita kalau ingin memasukkan teks itu gimana Kak? Oke, kalau teks sendiri, jadi kita kembali ke dia punya editing panels ini. Terus setelah itu di bawah dia punya pilihan-pilihan ini, ada dia punya macam bar-bar sini tuh, ada dia punya satu huruf T, teks mana. Kalau tidak muncul sini tuh tinggal klik yang ketik T di situ, baru ada macam teks begitu, sabar. Tidak, sorry, itu ada Premiere Pro yang 2020. Kalau yang 2019 ini kita masih harus buat secara manual. Jadi kita ke bagian kiri bawah situ, ke new item, terus ke title. Title terus kasih nama aja, misalnya title 1, baru oke, baru tinggal masukkan teks yang kita inginkan begitu. Misalnya hutan Papua kah apa gitu. Papua, ya. Hutan Papua. Setelah tulis begitu, tong highlight semua, baru pilih dia punya jenis-jenis teks di atas ini nih. Tong tinggal pilih misalnya yang tong senang apa begitu. Kalau misalnya stencil ini juga bagus. Setelah itu untuk memperbesar, memperkecil, ada itu dia punya pilihan-pilihan kayak ini untuk memperbesar. Terus ini untuk kasih jarak. Begitu. Setelah itu kalau tong mau kasih rata tengah begitu, ada dia punya pilihan-pilihan kayak ini rata tengah, ini rata kiri, rata kanan begitu. Kayak di Microsoft Word gitu. Semacam begitu. Kalau sudah rata tengah, tinggal tong close yang ini, close dia. Setelah itu dia punya teksnya ada nih. Dia akan masuk di dia punya apa collection itu atau tempat-tempat di mana footage semua yang berada. Jadi setelah itu drag ke dalam timeline. Jadi dia punya teksnya akan sepanjang ini aja. Tapi mau muncul di mana gitu. Iya, muncul di mana gitu. Bisa kasih panjang juga, bisa kasih pendek, jadi semua bisa di style gitu. Tinggal macam gini nih nanti sampai di mana dia panjang kan. Setelah hilang, dia hilang gitu. Tapi kalau kita mau kasih panjang lagi bisa tarik aja. Anda akan muncul sepanjang video juga di situ. Semacam begitu untuk teks. Kurang lebih seperti itu untuk editing basic sekali itu. Biasa